untuk senantiasa menikmati berkat-berkat rohanian daripada Tuhan. Dan kami yang rindu untuk senantiasa menjadi berkat untuk semua mereka yang di luar sana, hadir di sini untuk mempelajari firman-Mu, agar semua kerinduan kami itu bisa tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan instruksi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca ini sebenarnya ayat yang mungkin bagi sebagian kita di sini atau mungkin sudah pada umumnya di sini bukan ayat yang terlalu sulit untuk dipahami. Karena ini sudah sangat jelas, sangat tegas. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, akan menjadi sangat sulit bagi mereka yang di luar sana untuk pahami. Nah, sehingga kita perlu paham betul-betul supaya bagi mereka yang sulit untuk memahami di luar itu kita bisa jelaskan. Kita bisa jelaskan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita setidaknya akan melihat ada 3 poin tentang ayat yang kita baca. Pemberitaan tentang salib itu sendiri, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, dan pemberitaan tentang salib saja tidak cukup untuk memiliki gereja yang kuat. Nanti kita akan lihat. Pertama, pemberitaan tentang salib itu sendiri. Pemberitaan tentang salib itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberitaan tentang salib ini bukan hanya tentang fakta apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, tetapi ini juga berbicara tentang fakta-fakta sejarah, bahwa Yesus Kristus sangat menderita karena dosa manusia. Yesus Kristus. Alkitab mencatat bahwa pemberitaan tentang salib ini bukan salib yang mana-mana, gitu kan? Bukan salib yang ada di depan mimbar kita ini. Pemberitaan tentang salib adalah terfokus tentang salib yang dimana Yesus digantungkan. Dan peristiwa itu Alkitab catat terjadi bukan karena Tuhan Yesus itu jahat. Terjadi bukan karena dia adalah manusia berdosa. Terjadi bukan karena dia pergi ambil istri orang dan dia kawini, atau dia pergi sudah ambil istri orang, ambil anak orang pula. Atau bukan karena dia sembelih siapa punya leher. Atau bukan karena dia ambil siapa punya duit. Bukan. Dia di atas sana. Karena apa? Karena kesalahan, karena dosa saya dan saudara. Karena dosa seisi dunia. Karena dosa semua manusia yang dari Adam sampai manusia terakhir. Itu yang membuat dia disalibkan. Dan berita tentang inilah, tentang penyaliban Yesus inilah
yang sekarang terus dikemukakan. Berita tentang salib. Berita tentang salib. Jadi bukan sembarang berita tentang salib yang sembarang-sembarang. Kan? Karena sebelum Yesus disalib ada orang disalib enggak? Ada. Setelah Yesus disalib ada enggak? Pasti ada dong. Bahkan di saat Tuhan Yesus disalib ada orang lain juga yang disalib. Tapi di antara tiga penjahat itu kalau tidak ada Tuhan Yesus yang disalib, bisa nggak kita dapat informasi hari ini? Karena ada Yesus yang disalib. Saudara, mengapa Yesus disalib? Karena dosa umat manusia. Karena manusia yang berdosa tidak mungkin bisa menyelesaikan dosanya. Saudara, karena dosa manusia hanya bisa diselesaikan dengan penghukuman. Dan penghukumannya bukan hukuman kamu bersalah sekian, kamu berdosa demikian, maka kamu pergi buat jembatan yang mewah, selesai buat jembatannya sudah kamu bebas. Bukan. Penghukumannya adalah penghukuman mati. Upah dosa ialah maut. Karena penghukuman inilah Tuhan melihat, Tuhan dengan pengetahuannya tahu bahwa kalau demikian tidak ada satu manusia yang bisa terleput dari yang namanya kematian. Mengapa? Karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua manusia telah berdosa. Tidak ada satu manusia yang benar, seorang pun tidak. Dan karena tidak ada satu manusia yang tidak berdosa, maka berarti semua manusia akan binasa dalam kekekalan. Maka solusinya, Tuhan sendirilah yang akan datang menjadi manusia tadi dalam sekolah minggu dewasa kita. Menjadi manusia, mengambil rupa seperti manusia. Tuhan Yesus datang 100% manusia. Mengapa? Supaya dia bisa mengalami seperti yang manusia alami. Terlebih dalam hal apa? Kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, berita tentang salib ini adalah fakta. Ini adalah bukti sejarah. Ini adalah bukti historis bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tetapi dosa manusia. Saudara, historis. Ini adalah bukti historis. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia mengalami penderitaan kesengsaraan besar di Taman Getsemani ketika dosa-dosa saya dan saudara ditempatkan di atas dia. Semuanya ditumpukkan di atas dia. Tidak ada satu dosa pun yang terluput dari penanggungan Yesus. Saking berdosanya dia ketika dia di atas kayu salib itu, bukan karena dosanya dia menjadi berdosa, tapi karena dosa kita. Sampai dia digambarkan seperti ular tembaga. Demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Kenapa dia digambarkan seperti ular? Karena saking berdosanya Tuhan Yesus saat itu. Dan itu bukan karena dosa yang dia hasilkan sendiri, bukan karena dosa yang dia lakukan sendiri, karena dosa seisi dunia sedang ditumpukkan di atasnya. Dan dia menjadi manusia yang paling berdosa. Dan dia dihukumkan di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-13, di sana dikatakan,
Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Saudara, saudara yang dikasihi, pemberitaan tentang salib itu sendiri. Salib. Ada apa dengan salib itu? Ada apa dengan salib itu? Kenapa perlu diberitakan? Kenapa sampai seluruh manusia harus perlu tahu tentang salib itu? Kenapa Tuhan harus perintahkan untuk manusia pergi beritakanlah kepada segala makhluk? Kenapa? Karena di atas salib Tuhan Yesus menggantikan manusia di bumi. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, ya, pemberitaan tentang salib menunjukkan bahwa tidak ada satu cara pun selain salib untuk membuat manusia masuk surga. Tidak ada satu cara lain pun selain salib untuk manusia bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Tidak ada satu cara pun selain salib yang bisa membuat manusia masuk surga, yang bisa membuat manusia dosanya terselesaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan 9. Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan 9, firman Tuhan katakan di sini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti diselamatkan dari murka Allah. Saudara yang dikasihi, di mana Yesus mati? Di atas kayu salib. Oleh kematiannya, seseorang mendapatkan kematian masuk surga. Oleh karena kematian Yesus Kristus, ya, Bapak Diaken dan Ibu bisa nyanyi. Ku rindu, betapa ku rindu tinggalkan dunia. Wow. Dan semua kita yang ada di sini, ketika kita mengaminkan bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia, di dalamnya termasuk semua dosa saya, dan saya janji untuk hidup bagi Tuhan, maka saya adalah orangnya pasti diselamatkan. Amin. Sungguh indah yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kata kebodohan di sini berasal dari kata moros. Dari mana kata datang moron? Ya, kata asalnya adalah moron. Dalam bahasa Inggris yang berarti, sebenarnya ini kata sekali, tolol. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pemberitaan tentang salib tampak seperti pembicaraan orang tolol bagi mereka yang akan binasa. Ya kalau bodoh mungkin ya, agak ringan ya. Masih agak ringan ya bodoh ya mungkin karena dia tidak sekolah dan ini. Tapi kalau tolol ya karena ini sebenarnya kalau dalam ini kasar sekali loh. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Sebelum seseorang diselamatkan, sebenarnya pemberitaan tentang salib bagi dia demikian. Bagi mereka yang di luar sana, apalagi bagi ateis segala macam, kita ngomong soal salib.
Nah, kamu bodoh sekali. Ngapain? Ya. Dia itu mati di sana. Kok dia bisa selamatkan kalian? Kan nggak masuk akal. Di mana orang mati bisa selamatkan orang, bisa tolong orang? Masuk akal nggak bagi mereka? Tapi bagi kita, firman Tuhan bilang apa? Itu kekuatan. Justru karena dia mati di sana, saya bisa diselamatkan. Karena kalau tidak dia yang mati, maka yang mati siapa? Saya yang mati. Saya yang mati. Dan saya meskipun orang yang mungkin sudah gym sekian tahun, ototnya ya kan, mungkin kalau dunia persilatan dunia sudah mandi kabal demikian bagaimana ya, tetap mati pula dan masuk neraka gitu. Meskipun duitnya sudah bertumpuk-tumpuk gitu kan ya, tetap dia masuk neraka mati. Tetapi bagi kita yang sudah diselamatkan, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan berita tentang hal itu adalah kekuatan. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, ini kekuatan. Bagaimana bisa bukan kekuatan? Anda tidak bisa bayangkan bagaimana seorang Felix Mann, ya kan, yang diseret hidup-hidup, ditarik sambil kakinya diikat, gitu kan, diikat untuk ditenggelamkan hidup-hidup, ya. Dan melewati rumahnya, mamanya yang adalah orang yang begitu mengasihi Tuhan, ngintip dari lubang, Felix Man, tetap kuat, tetap pada imanmu, nanti kita ketemu di surga. Wah, saudara, coba kalau salib bukan kekuatan Allah bagi orang yang sudah diselamatkan, bisakah seorang ibu yang begitu mengasihi anaknya ngomong begitu, melihat anaknya sedang diseret untuk ditenggelamkan hidup-hidup? Saudara bisa? Wah, yang ada dia akan keluar, mungkin ambil apa yang ada di sekitarnya dan pergi, kalau bisa mampu bolok. Ya, mati kalau mati, orang ada bilang. Tapi tidak. Dia begitu kuat. Dan justru kekuatan yang dia miliki, bahkan dia pakai untuk menguatkan anaknya pula. Dan dengan kematian Felix Man itu, banyak orang hari ini bisa tersadarkan. Kebenaran bisa terestafetkan kepada kita hari ini. Saudara, yang dikasih Tuhan. Wow. Dan ada begitu banyak. Kalau pemberitaan tentang salib bukan kekuatan, tidak mungkin Yohanes bisa bertahan ketika dia digoreng hidup-hidup. Ya. Saudara, tidak mungkin Yohanes Pembaptis, wah, dengan dipenggal lehernya. Gitu. Saudara yang dikasih Tuhan. Tidak mungkin Michael Sattler, ya, masih bisa kasih kode, ya, karena dia dibakar hidup-hidup, karena terus beritakan Injil, gitu kan. Sampai algojo-algojonya bosan dengar, sudah marah sekali, dia digunting lidahnya supaya tidak bisa ngomong lagi. Tapi ketika dia masih mau dibakar, kasih kode katanya, kalau kamu masih kuat, dia masih gerakkan tangannya, sudah posisi tenangkan, masih kasih kode kepada pengikutnya, kepada orang percaya yang menyaksikan bahwa dia masih kuat. Saudara, wow. Pemberitaan tentang salib adalah kekuatan kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Bahkan kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh seseorang di luar Tuhan. Saudara, di luar Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang tidak terhingga. Ya. Ini memberikan kekuatan bagi mereka untuk menghadapi tantangan, terlebih ya, kekuatan Allah. Salah satu buktinya adalah mampu menyelamatkan orang dari kebinasaan kepada kehidupan kekal. Siapa yang mampu, yang memiliki kekuatan yang untuk membawa orang masuk neraka, yang masuk neraka bisa masuk surga? Siapa? Selain kekuatan dari Allah sendiri.
Saudara yang dikasih Tuhan. Wow. Berita tentang saya. Memang itu adalah kebodohan bagi mereka yang tak mengenal Tuhan. Yang tak percaya kepada Tuhan. Yang di luar Yesus Kristus. Bagi saya dan saudara itu adalah kekuatan Allah. Karena dengan saliblah saya yang adalah orang yang seharusnya dibinasakan di dalam kekekalan menjadi orang yang sekarang bisa mendapatkan kepastian masuk surga. Orang tanya gimana kalau gedung ini roboh sekaligus dan kita semuanya tertimpa mati. Ingat, di atas ini beton loh. Persentase untuk hidup ditimpa itu kalau ketimpa itu kecil sekali. Di atas beton. Ditimpa semua mati. Berapa orang yang masuk surga? Semua. Wow. Kenapa? Karena saya adalah orang yang menikmati kekuatan yang dari Allah. Kenapa? Karena saya adalah orang yang telah mengambilkan Yesus Kristus disalibkan di atas kayu salib adalah untuk menanggung dosa, semua dosa saya. Dan saya janji untuk hidup bagi Tuhan. Saat itu saya memperoleh jaminan hidup kekal. Aku hidup bukan alatku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kata Paulus kepada jemaat Galatia di suratnya bagian yang kedua ayat yang ke-20. Saudara yang dikasih Tuhan, kekuatan Allah. Yang ketiga, pemberitaan tentang salib saja tidak cukup untuk memiliki sebuah gereja yang kuat. Saudara, ingat, setelah seseorang diselamatkan, Tuhan menginginkan orang itu apa? Dimuridkan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pergi, jadikan murid. Pergi beritakan Injil sampai mereka percaya, sampai menjadi murid. Di mana seseorang bisa dimuridkan? Di dalam jemaat. Makanya di dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Keluarga dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Setelah orang sudah diselamatkan, dia perlu berdiri kokoh teguh di dalam kebenaran. Jangan sampai bergeser. Jangankan ini menghilang, bergeser pun jangan. Tidak boleh. Karena kalau sudah bergeser bisa berpeluang untuk pindah. Kalau sudah pindah nanti dia menghilang. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Apa supaya tidak terjadi? Adalah dia perlu dimuridkan. Dia perlu didewasakan. Imannya perlu semakin mantap. Pengetahuan tentang kebenarannya semakin bertambah. Benar, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita dapatkan di dalam Efesus pasal 4 ayat 1. Efesus pasal 4 ayat ke-11 maksudnya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, ini beritahukan bahwa ini adalah dasar-dasar dari jemaat. Dan saudara, di dalam satu jemaat itu Tuhan tempatkan yang namanya gembala, yang namanya penatua, yang namanya penini.
Penatua presbyteron yang dituakan, penilik gembala. Untuk apa? Supaya bisa memberikan makanan cukup kepada kawanan domba Tuhan. Kawanan domba Tuhan. Nah, bagaimana bisa kasih makan yang cukup kalau gembalanya tidak tahu di mana ladang tempat banyak makanan? Atau bagaimana dia bisa kasih makan cukup kalau olah makanannya saja tidak bisa? Artinya dia tidak bisa kasih makanan yang cukup. Oleh sebab itu, jemaatnya dikasih Tuhan. Anda sudah diselamatkan. Anda ada dalam kebenaran yang Tuhan inginkan. Anda adalah orang yang tetap ada di posisi itu. Dan bagaimana seorang bisa ada di posisi itu menetap, secara menetap? Adalah dengan dia ada di dalam jemaat yang benar. Dalam satu jemaat. Nah, bagaimana jemaat ini bisa terus menyajikan kebenaran dan berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran? Adalah dengan memiliki seorang pengajar yang mumpuni tentang kebenaran. Itu sebabnya tidak sembarang. Saudara, kalau kita baca di dalam 1 Timotius 3, 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Sebenarnya dalam bahasa ini lebih ke yang mulia. Yang mulia. Saudara, yang mulia. Tetapi kalau dia salah ajar, tuntutan Tuhan itu besar. Oleh sebab itu tidak sembarang. Ketika kita pergi ke tempat di mana misalnya kita disajikan dengan makanan rohani, entah itu khotbah, entah itu apa, kita akan melihat ini makanan ini vaksinnya apa garamnya cukup enggak? Vaksinnya pas komposisinya enggak? Ya kan? Atau bumbu-bumbunya lain pas enggak? Atau jangan-jangan ini cuma bahannya udah mantap. Ya dia sudah kutip ayat Alkitab yang bagus, ya karena ini. Tetapi kenapa kok nggak ada rasanya? Justru yang ini seharusnya makanannya ini manis malah dirasa pahit. Paham ya jemaat yang dikasih Tuhan? Kenapa? Karena dia tidak menguasai cara masak. Wah, masih enak kalau dia pahit. Kalau yang disajikan malah jadi racun. Betul enggak? Apa hasilnya? Membinasakan. Saudara. Oleh jemaat yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk berada di tempat di mana kebenaran itu betul-betul disajikan dengan sebenar-benarnya. Dari mana kita tahu sebenar-benarnya? Tidak bertentangan dengan Alkitab dan akal sehat. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau yang dari depan ini yang hanya ngoceh-ngoceh, ya kan? Yang ada justru menyesatkan orang. Tidak mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya saya sampaikan poin yang ketiga sini. Pemberitaan tentang salib saja tidak cukup untuk memiliki gereja yang kuat. Bukan berarti bahwa tidak cukup membuat orang diselamatkan. Wah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sudah lebih daripada cukup. Tetapi kita masih memerlukan seorang pengajar atau siapapun itu yang khotbah, yang mengajar dan lain sebagainya. Terlebih di sini kapasitasnya dalam satu jemaat sebagai gembala.
sebagai pemilik penatua yang betul-betul mengajarkan kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Makanya saya sedih sekali dengar ada orang yang sudah dengar tentang kebenaran, tahu tentang kebenaran, tapi masih dia tahu bahwa di tempat yang dia belajar di situ kacau. Dia buta-buta saja di situ. Pak, saya punya kenal orang masih ngotot, padahal dia tahu di sekolah yang di tempat dia sekolah itu mengajarkan sesuatu yang kacau, pengajaran yang kacau. Tapi rela dia sampai wisuda di situ. Wah, saya jadi bingung, ini tujuannya apa? Tujuannya apa? Dia tahu baptisan bayi salah, tapi dia betah belajar di STT yang mengajarkan baptisan bayi misalnya. Dia tahu bahwa sebenarnya bahasa roh bahkan tidak ada di dalam Alkitab, yang adalah bahasa lidah. Diajarkan di situ. Nah, tapi dia duduk santai, serius juga dengarkan, dan masih mengharapkan dia di wisuda di situ. Maksudnya apa? Nah, katanya dia orang cinta kebenaran. Katanya dia orang yang mengejar kebenaran. Misalnya, ya kan? Misalnya, kita melihat orang yang demikian, wah ini bertentangan. Ini lebih nggak masuk akal di kepala ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kebenaran bagi orang yang sudah diselamatkan itu akan berbanding tegak lurus dengan kehidupan dia, berjalan tegak lurus dengan keputusan yang dia ambil. Seharusnya itu idealnya. Itu idealnya. Atau sebaliknya, oke, itu dalam hal ini dalam pendidikan. Ya. Sebaliknya, ketika dia tahu bahwa di tempat di mana dia berbakti, di sana ada kekacauan. Bukan hanya kekacauan dalam moral, kekacauan dalam doktrinal, di mana diajarkan bukan jalan keselamatan yang sesuai dengan Alkitab, tapi adem-adem saja di situ. Kalau orang yang cinta kebenaran, betul-betul mengejar kebenaran, dia akan menyadari bahwa aduh, tidak bisa di sini saya. Selain saya tidak bertumbuh, bisa-bisa saya terseret dalam kesesatan. Dan kalau saya terseret dalam kesesatan, bukan hanya saya disesatkan, kata firman Tuhan, bisa jadi saya akan menyesatkan juga. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam satu jemaat diperlukan seorang pengajar yang betul-betul mengerti kebenaran, sehingga yang dibawa mendengarkan. Semua Anda yang duduk di sini, ya, tidak hanya pulang dengan yang penting saya sudah bikin mengkilap kursi. Tidak. Tetapi Anda akan pulang dengan membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan, berkat-berkat rohani. Oleh sebab itu kita tidak sembarang kasih orang berdiri di mimbar ini, meskipun mimbar ini tidak sewau dengan yang di tempat lain. Ya. Tidak. Karena kita menginginkan orang yang berdiri di sini adalah orang yang betul-betul bisa menyampaikan kebenaran, yang bisa betul-betul menjadi berkat untuk orang, terlebih betul-betul apa yang disampaikan menuntun orang kepada kehidupan yang kekal. Berita tentang salib. Berita tentang salib. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, nomor 1, pemberitaan tentang salib itu sendiri. Ini adalah bukti bahwa Alkitab benar. Pemberitaan tentang salib, bukti dalam sejarah manusia bahwa tanpa salib tidak ada seorang yang bisa diselamatkan. Pemberitaan tentang salib, yang kedua, merupakan satu kebodohan
hal yang tolol bagi mereka yang akan binasa. Ya, bagi mereka kita ngomong tentang salib, itu mendongeng nenek tua katanya, kata mereka. Tapi bagi kita justru berita tentang naik turun surga, jalan-jalan ke neraka, balik ke surga, dan itu adalah dongeng nenek tua. Tapi berita tentang salib bagi kita adalah kekuatan Allah yang bisa mengubah hidup seseorang yang dari jahat menjadi baik. Berita tentang salib yang mampu mengubah pikiran seseorang yang selalu berpikir negatif tentang orang lain menjadi selalu positif tentang orang lain. Yang mampu mengubah dari kesukaan atau hobi seseorang yang menyakiti hati Tuhan menjadi hobi kepada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang mampu mengubah seseorang yang sebenarnya dia akan binasa dalam kekekalan memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya dia disebut sebagai kekuatan Allah. Dan saudara, pemberitaan tentang salib juga ini diperlukan untuk menyediakan bagi jemaat seorang pengajar atau siapapun itu untuk bisa membuat iman jemaat bertumbuh. Yang kedua itu berasal dari kata presbuteros. Presbuteros ini bisa berarti dalam dua pengertian spesifik. Artinya presbuteros ini dituakan dari segi usia, juga bisa disebut presbuteros ya. Memang tua secara usia. Tetapi di sini sebenarnya kapasitas lebih beratnya adalah dituakan tua secara rohani. Tua secara rohani maksudnya apa? Lebih dewasa, lebih banyak pengetahuan tentang kebenaran, tentang hal rohani. Itu sebabnya Timotius meskipun usia yang masih muda, tapi dia menjadi pena tua. Kenapa? Karena dia dari orang yang ada saat itu yang ini lebih dilihat lebih dewasa rohani yang bisa mumpuni mengajar orang lain. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa berita tentang saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana sikap kita tentang berita tentang salib itu? Apakah kita sudah aminkan? Apakah kita sudah jadikan berita tentang salib itu bagian dalam hidup kita? Amin. Jangan sampai, saya selalu mendekatkan loh. Jangan sampai kita sekedar tahu. Karena Alkitab mencatat bahwa ada orang yang tahu tentang salib, tentang Yesus Kristus, bahwa benar dia telah mati dan telah bangkit. Ya. Tetapi itu semua tidak menjadi bagian dalam hidupnya. Kenapa? Karena itu tidak sampai ke dalam hati dia. Makanya di dalam Roma pasal 10 ayat 10 dikatakan apa? Dengan hati. Harus betul-betul sampai di hati. Tuhan, benar saya tahu bahwa berdasarkan firman-Mu, Engkau telah mati untuk dosa saya. Dan dengan segenap hati saya mengaminkan bahwa Engkau mati bagi saya dan saya janji untuk hidup bagi Engkau. Segenap hati harus dari hati. Adakah kita melakukannya? Adakah kita menyikapi itu dengan hati kita? Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Ya, terkadang kebenaran tentang firman-Mu begitu menusuk hati kami, sehingga terkadang membuat kami, Tuhan, begitu sakit. Tetapi kami yang mengerti, kami yang menyadari bahwa itu tidak sebanding dengan maksud Tuhan yang sedang menanti kami yang begitu indah, begitu mulia. Bahkan kami tahu
Terkadang Tuhan memang mengizinkan hal-hal yang menyakitkan untuk terjadi adalah untuk kebaikan kami. Dan demikian juga dengan nasihat, teguran, himbauan daripada Tuhan. Mungkin dengan tubuh daging kami, dengan keadaan kami yang masih dalam daging ini, rasanya begitu sulit, begitu keras, begitu menyakitkan. Tetapi Tuhan, sekiranya dengan hati yang ingin mempermuliakan nama-Mu, dengan hati yang rindu supaya kami bisa diselamatkan, kami boleh menerima itu. Kami boleh mengaminkan bahwa Tuhan Kau telah mati bagi kami. Dan kami janji untuk hidup lagi Tuhan. Hidup menggantikan kehidupan-Mu Tuhan, sebagaimana Engkau pernah hidup 2000 tahun yang lalu. Hidupnya menjauhi dosa, hidup yang melakukan semua kehendak Bapa di surga, hidup yang mempermuliakan Engkau Tuhan. Tolong kami, supaya firman-Mu tidak hanya sebatas kami dengar, tetapi ini betul-betul melekat dalam hati kami dan menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.